We know you have been longing for a good holiday in Bali. Indonesia cares, so it's been preparing for your safe return. Ngurah Rai International Airport has been awarded the Safe Travel Stamp by the World Travel and Tourism Council for its commitment to implement the COVID-19 health protocols. To date, almost 100% of the people working in Bali's tourism industry have received their second doses of a COVID-19 vaccine. Furthermore, 1,006 tourism businesses in Bali, including hotels, restaurants, tourism attractions, and others, have been granted the Indonesia Care certification from the Ministry of Tourism and Creative Economy for their consistent implementation of COVID-19 health protocols. Indonesia cares about your convenience and well-being, and when the time comes, the island of the gods will be ready to welcome you with utmost warmth. Halo sahabat tangguh, balik lagi hari ini dengan saya Alia Faradila di podcast BNPB yang akan mengupas tuntas tentang penanggulangan bencana di Indonesia. Karena update bencana, jangan tunggu sampai jadi korbannya. Nah, sahabat tangguh, siapa nih yang udah nggak sabar mau ikutan GPDRR 2022 sampai sekalian healing di Bali? Coba komen di kolom komentar di bawah siapa yang udah daftar gitu ya. Nah, biasanya kalau kemarin itu kan kita ngomongin GPDRR selalu dari tentang bencana dan bencananya gitu ya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial sekali karena kita akan membahas hal yang yang bisa membuat kita senang dan juga merefresh dari kepenatan hari-hari gitu ya. Karena hari ini kita mau ngobrolin tentang tempat-tempat wisata yang nantinya akan didatangi oleh delegasi yang akan ikut dalam GPDRR 2022 gitu. Bersama kita sudah ada Ibu Rizky Handayani selaku Deputi Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Halo sahabat tangguh. Semoga tetap sehat dan tetap tangguh. Amin. Ibu terima kasih banyak ya Bu sudah mau hadir langsung nih menyapa sahabat tangguh di podcast BNPB hari ini. Nah Bu, sebelum kita ngomongin GPDRR nih ya, saya sebenarnya lumayan kepo sih. Sebenarnya udah jadi rahasia umum gitu ya kalau Indonesia tuh sangat kaya dari segi pariwisatanya, mulai dari sumber daya alamnya gitu ya, terus dari kebudayaannya sampai ke kulinernya tuh bisa dibilang buat kita tuh jatuh cinta banget gitu ya Bu sama Indonesia, sampai ada tagline-nya Wonderful Indonesia, betul ya Bu? Betul sekali. Tapi di sisi lain gitu ya, kita nggak bisa pungkiri bahwa Indonesia ini juga punya potensi bencana yang cukup besar seperti itu Bu. Nah,
Kalau misalkan dari pemerintah sendiri, sebenarnya bagaimana sih pemerintah itu menyikapi hal tersebut, khususnya nih dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya? Apakah ada program-program khusus yang memang disiapkan oleh pemerintah gitu ya untuk menyikapi potensi bencana yang cukup besar? Gitu. Mungkin boleh dijelaskan, Bu. Baik, terima kasih. Mbak Alia, terima kasih atas undangannya. Kami sangat senang sekali bisa hadir di podcastnya BNPB gini yang banyak berbagai hal yang perlu juga diketahui oleh sahabat tangguh ya, bahwa kita tahu memang Indonesia ini dikenal dengan potensi alam, budaya, dan buatan dari segi pariwisata yang sangat menarik buat orang dari luar negeri ya maupun di dalam negeri sendiri. Kedua juga memang kita dikenal kalau dikaitkan dengan gunung berapi, kita disebut sebagai Ring of Fire, dan kita juga orang sadar bahwa kita berada di pertemuan lempeng ya, tektonik antara Asia dengan Australia, sehingga kemungkinan bencana sangat besar. Namun demikian kita tahu bahwa pemerintah dalam hal secara umum sudah bagi-bagi tugas ya. Jadi memang masalah bencana ini sudah dipikirkan dan sudah dimitigasi sebenarnya. Makanya kami sangat berterima kasih sebenarnya kolaborasi dengan BNPB ini membuat kita bisa meyakinkan para wisatawan bahwa sebenarnya pemerintah punya mitigasi dampak atau bisa disebut persiapan bagaimana mengatasi kalau terjadi bencana alam. Jadi saat ini memang sangat penting informasi kepada wisatawan terkait kapan musim hujan, kapan musim angin. Mungkin untungnya di Indonesia ya sebenarnya belum terlalu besar ya bencana yang dikaitkan oleh angin. Tapi kalau gunung berapi nggak bisa dibilang bulan depan ada gunung berapi atau ada season, ada musim ya. Tapi tentunya kita menginformasikan bahwa pemerintah mempunyai perangkat-perangkat kemudian lembaga yang akan bertugas terkait dengan penanganan bencana ini. Jadi saya pikir di semua negara ya kita menginformasikan, dan yang paling penting memang adanya pusat informasi seperti ini di Indonesia saat ini, apalagi sekarang ya modal ada podcast begini ya, jadi terinformasi ya apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal mempersiapkan diri untuk mengatasi atau menghadapi kalau bencana terjadi. Demikian. Jadi para wisatawan dari lokal maupun dari mancanegara nantinya nggak perlu khawatir ya Bu, kalau misalkan memang mau mengunjungi tempat-tempat pariwisata di Indonesia, meskipun punya potensi bencana yang besar, tapi dari pemerintah sendiri sudah menyiapkan berbagai kesiapan gitu ya, mulai dari pusat informasi, terus juga banyak yang lain sebagainya untuk menyiapkan kalau misalkan nanti ada kemungkinan atau potensi bencana gitu ya. Betul. Nah, langsung aja nih Bu, untuk GPDRR nanti kan akan diselenggarakan di Nusa Dua Bali gitu ya Bu, tanggal 23 sampai tanggal 28 Mei 2022. Selain memang karena praktik baik Bali dalam mengurangi risiko bencana, sebenarnya kenapa sih Bu pemerintah ini memilih Bali untuk menyelenggarakan GPDRR yang ke-7 nanti? Oke. Jadi di dalam suatu penyelenggaraan pertemuan internasional begitu ya, kalau kita sebutnya MICE itu ada beberapa aspek yang perlu menjadi persyaratan. Satu adalah ketersediaan fasilitas dalam artian hotel, kemudian sarana-sarana pendukung lainnya untuk menampung jumlah para peserta yang akan hadir. Nah, ini kan pesertanya banyak sekali dan beberapa adalah level tinggi itu ya, VIP, sehingga diperlukan suatu tempat yang terintegrasi untuk penyelenggaraan. Bali memenuhi syarat itu. Kedua, dia harus mempunyai akses langsung, jadi akses penerbangan langsung dari internasional. Ada 2 kota yang sebenarnya banyak sekali mempunyai akses langsung, yaitu Jakarta dan Bali. Namun demikian Bali menjadi lebih menarik dalam hal ini dikaitkan dengan isu penanganan bencana. Gitu, karena sudah beberapa kali kan di Bali ini ada beberapa bencana, tapi kemudian bisa kita mitigasi dan kemudian kita lakukan. Jadi tadi mempunyai fasilitas untuk pertemuan besar, kemudian dia memiliki kompleks pertemuan meeting, dia memiliki atraksi setelah kemudian
orang selesai di dalam melakukan meetingnya begitu ya. Nah, dan keempat, Bali ini sangat menarik karena memang dari awal juga Bali selain sebagai destinasi for leisure, juga Bali sebagai destinasi for MICE. Jadi ini kenapa pemerintah mengusung Bali. Nah, satu lagi tentunya dikaitkan setelah pasca pandemi di mana Bali itu merupakan destinasi yang paling terpuruk dari segi akibat dari COVID. Ya, 19 karena tidak ada kunjungan wisatawan sehingga kemudian kita perlu mendorong kembali pembukaan Bali untuk memulihkan kepariwisataan Bali yang juga nantinya akan memulihkan kepariwisataan nasional. Demikian Mbak Alia. Ya, Ibu. Nah, Bu, kalau misalkan nanti kan akan diselenggarakan ya masih dalam pandemi COVID-19 ya, Bu. Kalau di Bali sendiri nih, selama pandemi ini sebenarnya bagaimana manajemen atau pengelolaan pariwisata itu dilakukan gitu ya? Mulai dari protokol kesehatannya misalnya gitu, itu seperti apa sih Bu kalau di Bali sekarang ini? Oke. Jadi satu lagi, kenapa Bali ini dipilih juga karena tingkat vaksinasi ya, yang pertama dan keduanya cukup tinggi. Jadi kita harapkan nanti pada bulan Mei itu kondisi COVID-nya sudah mulai menurun. Kedua adalah memang kesiapan dalam artian begini, tingkat kemungkinan terjadinya breakout itu menjadi lebih kecil karena masyarakat sudah divaksin kedua dan boosternya juga seperti di daerah-daerah Badung, Kota Denpasar ini sudah melebihi dari 50%. Jadi masyarakat sudah cukup kuat jadi dalam hal ini menerima. Dan kedua, kita kan punya protokol kesehatan ya yang kalau dari Kemenparekraf itu kita sebut CHSE, Cleanliness, Healthy, Safety dan Environmental Sustainability. Nah, ini juga sudah hotel-hotel di Bali khususnya sudah menerapkan protokol kesehatan ini. Ketiga, ya tahu kita kan punya Peduli Lindungi, tentunya itu sebagai bagian dari kita mitigasi bila mana kunjungan wisatawan itu sehingga bisa terpantau. Begitu Mbak Alia. Jadi dari segi kesiapan juga di bidang penanganan COVID juga sudah lebih siap begitu Mbak Ali. Oke Bu, terima kasih. Berarti memang pertama karena fasilitasnya yang sudah mumpuni ya Bu, terus juga menarik dari segi kebudayaan dan juga atraksi-atraksi yang bisa disampaikan setelah nanti kan udah pusing-pusing gitu ya ikut rapat. Ya, harapannya pasti bisa sekalian liburan juga nih Bu gitu ya. Tapi ya, betul. Juga ada kesiapan dari segi protokol kesehatan nih karena mau nggak mau memang kita masih dalam kondisi pandemi gitu ya Bu. Dan betul. Pasti harapannya ke depan ini bisa menjadi contoh untuk tempat-tempat wisata lain di daerah Indonesia gitu ya Bu. Ya, betul sekali Mbak. Ya. Nah, Alia sempat dengar-dengar di Bu kalau di JPDRR nanti kan akan ada yang namanya program field visit, betul ya Bu ya. Nah, boleh tahu nggak sih Bu, kita boleh dapat bocoran nggak nih kira-kira kemana nanti delegasi yang akan ikut JPDRR ini nanti akan dibawa ke tempat-tempat mana aja nih di Bali? Ya. Jadi kalau Bali ini sangat lengkap ya dalam artian ketika kita kaitkan dengan JDPRR tentunya field trip-nya itu bukan hanya berwisata, mengunjungi objek wisata, tapi juga kita ke tempat-tempat di mana ada kaitannya dengan penanganan bencana di tempat tersebut. Kita tahu di setiap pertemuan-pertemuan internasional khususnya di wilayah Asia, kita juga mengajak untuk memperkenalkan sebagai Bapak Presiden, Pak Jokowi dan juga Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa kegiatan pertemuan internasional itu merupakan showcasing sebenarnya terhadap kepersiapan kemajuan Indonesia dari berbagai hal. Nah, ketika nanti di JDPRR ada field trip ke beberapa desa wisata. Jadi ini dimensinya besar, Mbak. Dimensi satu promosikan desa wisata kita, begitu ya, desa wisata dengan keindahan, dengan keunikan budayanya, dan kedua menginformasikan, mempromosikan juga bahwa adanya local wisdom dari masyarakat tersebut terhadap bagaimana menangani bencana. Sebenarnya ketika teknologi digunakan, sebenarnya dari zaman dulu nenek moyang kita, dari zaman dulu ada sebenarnya local wisdom bagaimana mereka menangani bencana. Jadi seperti nanti itu akan ada beberapa desa tempat yang dikunjungi, salah satunya adalah Desa Panglipuran. Kita tahu Desa Panglipuran ini dikenal sebagai salah satu desa yang terbersih di dunia gitu ya. Dan kemudian
Di sana ditunjukkan bagaimana masyarakat menangani konservasi dan preservasi terhadap budaya mereka. Jadi ketika kita bicara ada bencana alam, tapi juga sebenarnya ada bencana budaya sebenarnya ya kalau dari pariwisata. Nah ini masyarakat di Penglipuran itu memiliki rumah yang tahan gempa, Mbak. Jadi bayangkan sebenarnya bagaimana masyarakat tradisional kita dulu, zaman dulu nenek moyang itu sudah mempunyai teknologi bagaimana menangani gempa. Kemudian kita juga akan mengunjungi Kintamani. Kintamani itu kita tahu di situ ada danau ya, ada kemudian gunung ya. Nah, di situ ada program yang juga berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat itu melakukan preservasi terhadap lingkungan yaitu tanah dan airnya, sehingga ketika erupsi gunung berapi yang ada di sana, mereka sudah tahu bagaimana menanganinya. Jadi tadi sekali lagi local wisdom yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dan beberapa tempat lain juga kita akan lakukan, yaitu di Pura Besaki, gitu ya. Kemudian di Kertagosa, tempat di mana tempat-tempat yang memiliki arsitektur khas Bali yang dibangun pada abad ke-18 dan tetap bertahan walaupun kita tahu Bali itu juga rentan terhadap bencana gempa ya, gempa gunung berapi karena di sana ada Gunung Agung yang masih aktif begitu di dalam. Jadi beberapa tempat tersebut memang destinasi wisata gitu ya, tapi juga mempunyai kearifan lokal dalam menangani bencana. Nah, kemudian juga ke Pelabuhan Benoa, kita di daerah Benoa itu ada program mitigasi yang bekerjasama dengan UNDP bagaimana masyarakat anak-anak sekolah mempersiapkan diri ketika terjadi bencana gempa. Ini juga salah satu program yang saya pikir baik ya, bagus mungkin karena sebab kalau tsunami itu datangnya agak panjang lama dibandingin dengan gunung berapi ya. Tapi demikian kita harus diberi penjelasan masyarakat. Jadi beberapa tempat-tempat di Bali itu secara history, secara culture telah mempunyai local wisdom yang sehingga mereka bisa mengantisipasi begitu juga yang menyelesaikan secara culture dalam rangka penanganan gempa tersebut. Demikian, Mbak. Ya, Bu. Jadi maksudnya habis rapat terus liburan, tapi liburannya juga nggak cuma liburan yang nggak dapat apa-apa gitu ya, Bu. Jadi harapkan nanti para delegasi ini bisa melihat kearifan lokal seperti yang Ibu tadi bilang di Bali gitu, bahwa kearifan lokal kita ini sudah kaya sekali, dari dulu sudah mempersiapkan untuk potensi bencana gitu ya, Bu. Betul. Nah, lokasi-lokasi full trip itu tadi kan juga adalah salah satu upaya untuk pengurangan risiko bencana gitu ya, Bu. Sebenarnya harapan apa sih yang ingin disampaikan kepada dunia melalui GPDRR nanti dengan adanya si field visit ini, Bu? Oke. Jadi kan sebenarnya pertemuan GDPRR ini biasanya dilakukan di headquarters kan. Di headquartersnya jarang sekali ada pertemuan dilakukan di suatu destinasi. Namun ini bagus sekali program Bapak Presiden dan juga didukung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, bahwa kita ini kalau kita melakukan perginya keluar begitu ya, manfaatnya sedikit dan tidak banyak orang tahu. Tapi ketika event itu dibawa ke Indonesia, kemudian kesempatan kita tadi menginformasikan kepada dunia dan juga masyarakat Indonesia lebih banyak yang dapat hadir di pertemuan-pertemuan tersebut. Jadi proses pembelajarannya lebih banyak. Ketiga, kita juga memberikan manfaat dampak ekonomi, Mbak. Jadi ketika ada pertemuan besar kan hotel-hotel terpenuh begitu ya, transportasi, apalagi kalau MICE itu biasanya sewa angkutan, kemudian adanya bunga ya, sewa taman begitu-begitu itu, jadi dampaknya cukup besar kalau di bidang MICE ini. Nah, jadi harapan kita ke depan bahwa banyaknya pertemuan internasional yang ada di Indonesia bisa memberikan dampak ekonomi terhadap lokal maupun nasional dan juga memberikan kesempatan lapangan pekerjaan. Jadi satu meeting itu biasanya nanti ada LO-nya gitu ya, ada volunteer gitu. Kemudian ada bagaimana kalau di restoran, Mbak, kalau kita ada meeting kan disiapin tuh ada telur ceplok atau milih telur mata itu ya. Itu kan berarti
ada petani-petani atau peternak-peternak yang mendapatkan manfaat dari adanya suatu pertemuan. Jadi kita harapkan sekali sebenarnya pariwisata itu pada ujungnya adalah bagaimana memberikan manfaat kepada masyarakat lokal. Juga untuk ekonomi kreatifnya, Mbak. Jadi pameran-pameran UMKM nanti juga akan diselenggarakan sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mempromosikan UMKM kita juga ada yang beli begitu. Jadi tadi sekali lagi bagaimana dia memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat lokal khususnya di Bali dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Demikian, Mbak. Emang keren banget ya Bu, berarti GPDRR nanti ini dari satu event itu bisa manfaatnya bisa menyebar ke banyak sisi gitu ya, mulai dari pariwisatanya, terus juga ekonomi kreatifnya yang diharapkan, apalagi di kondisi pandemi ini ya, Bali pasti yang income utamanya itu dari pariwisata, terus tiba-tiba saat pandemi benar-benar langsung menurun gitu ya, terus nanti diharapkan dengan adanya GPDRR yang mengundang delegasi sangat banyak, itu bisa membangkitkan kembali gitu ya Bu, perekonomian. Betul sekali. Ya. Tapi kalau misalkan di Bali itu selain dari sisi pariwisata, sebenarnya ada lagi nggak sih Bu yang bisa dimanfaatkan untuk menaikkan perekonomian di Bali itu sendiri? Jadi kalau sekarang kita melihat pariwisata itu secara luas, lebih luas, Mbak. Jadi desa wisata ini yang juga sedang akan kita dorong. Jadi awalnya mungkin desa itu desa biasa, desa pertanian, tapi karena dia unik, dia menarik, kemudian akan dikunjungi oleh wisatawan karena seseorang itu akan berkunjung ke suatu tempat karena keunikannya, gitu ya, memberikan itu yang pertama. Kedua, kita harapkan dengan banyaknya pertemuan tadi gitu ya, berkembangnya industri-industri makanan. Coba Mbak, kuliner itu Bali kan untuk oleh-oleh misalkan itu sangat berkembang gitu. Jadi kita harapkan ke depan apa yang terjadi. Jadi bisa spread ya. Jadi tidak hanya Bali, kemudian kita juga mempromosikan ketika GDPRR ini kita juga sudah membuat paket-paket wisata yang keluar Bali. Jadi seperti ke Labuan Bajo, kita juga mempromosikan 5 destinasi super prioritas kepada para peserta meeting itu nanti ke depannya bisa ikut hadir atau ikut kemudian melanjutkan. Jadi kita harapkan mereka lebih lama tinggal di Indonesia. Jadi tidak hanya setelah Bali mereka akan kemana. Ini yang juga kita lakukan. Jadi sekarang ini pemerintah khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ketika ada pertemuan-pertemuan internasional ini kami memanfaatkan lagi untuk mempromosikan UMKM, kemudian juga mempromosikan destinasi-destinasi lainnya di luar Bali agar kemudian lama tinggal para peserta pertemuan tersebut jadi lebih lama di Indonesia. Betul Bu. Jadi dari Bali diharapkan seluruh wilayah di Indonesia juga bisa pulih kembali gitu ya Bu, dengan kita menyelipkan promosi sedikit-sedikit nih kalau misalkan ada event yang diselenggarakan di Bali, karena memang budaya di Indonesia tuh kaya banget ya Bu, dari pariwisatanya gitu ya. Jadi nggak salah lah ya kalau nanti delegasi-delegasi itu diharapkan bisa mampir ke lokasi lain juga selain Bali. Betul sekali. Ya. Ya, jadi program pemerintah kan mendorong juga ada 5 destinasi super prioritas, mungkin sudah tahu ya, ada Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan kemudian di Likupang di Sulawesi Utara. Nah, kita masing-masing punya keunikannya sendiri, sehingga kita harapkan nanti mereka tidak hanya singgah di Bali. Nah, kalau Bali kan dekat sekali juga dengan Jawa Timur ya. Jawa Timur seperti Banyuwangi juga sangat terkenal begitu bagi wisatawan mancanegara. Jadi banyak sekali destinasi kita yang perlu kita promosikan kembali, dan kita juga saat ini mendorong adanya produk-produk tematik baru. Jadi kalau mau naik gunung, jadi kita bilangnya oke, paket wisata naik gunung. Sebenarnya paket wisata untuk ke vulkanologi ini, ke arah melihat gunung berapi ini sangat berkembang Mbak sebenarnya. Jadi yang datang biasanya mahasiswa perguruan tinggi yang mengambil jurusan geologi gitu ya, jurusan tambang, biasanya itu mereka ingin gitu melihat, atau vulkanologi, jurusan yang itu akan hadir begitu. Kemudian adalah orang-orang yang senang dengan fotografi Mbak, karena gunung itu kan sangat bagus, sangat indah untuk fotografi. Ketiga yaitu mereka-mereka memang yang senang petualangan, biasanya mereka juga akan hadir gitu. Jadi ke depan kita juga akan mendorong
selain MICE pertemuan itu juga special interest tourism, sehingga lebih banyak segmen market yang bisa kita raih untuk menikmati, kemudian juga memberi manfaat kepada daerah di mana tempat itu dikunjungi oleh wisatawan. Memang kalau ngomongin pariwisata di Indonesia nih nggak ada habisnya ya Bu. Maksudnya manfaatnya tuh bukan hanya bisa menimbulkan kesenangan untuk diri gitu ya, tapi manfaatnya bisa dirasakan juga dengan dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya Bu. Betul sekali ya. Itu kaya banget ya. Makanya nih sahabat Tangguh udah dengar cerita dari Bu Rizky gitu ya. Masa ya sih belum tertarik untuk daftar GPDRR gitu ya Bu. Nanti kita bisa ketemu Ibu juga ya di GPDRR ya Bu. Insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi saya pikir ini mungkin sahabat Tangguh ya, ketika kita mendapat kesempatan nanti untuk ikut GPDRR, ada beberapa hal yang bisa dilihat. Satu, bagaimana menyelenggarakan suatu event internasional. Event bentuknya MICE secara internasional. Itu program pembelajaran yang bagus sekali. Hospitality kita menerima tamu-tamu internasional. Kedua, kita juga tadi memahami bahwa bagaimana local wisdom ya, jadi tradisi-tradisi lokal di dalam hal menangani bencana. Ini perlu kita pelajari dan kita buat narasinya. Kita harapkan nanti teman-teman sahabat Tangguh juga bisa menuliskan bagaimana daerah masing-masing, Mbak, bagaimana masyarakat lokal bisa selama ini menghandle kalau ada bencana. Nah, ini sebenarnya perlu dibukukan. Jadi kita bisa menyebarkan ke internasional. Kita sebenarnya punya local wisdom kita. Ini sayang sekali kalau anak-anak muda sekarang tidak tahu ya seperti apa, dan mungkin ini yang salah satu program BNPB nih bagus sekali kalau bisa menuliskan di masing-masing daerahnya seperti apa menangani bencana alam yang bukan disebabkan oleh manusia. Kadang-kadang kan bencana alamnya disebabkan oleh manusia, misalnya apa, banjir, ternyata apa, sungainya penuh sampah. Itu kan sebenarnya bencananya disebabkan oleh manusia begitu ya. Tapi kalau Gunung Merapi meletus ya nggak bisa, itu memang alam yang. Jadi hal-hal demikian itu membuat kita menjadi lebih aware dan lebih cinta kepada negara kita ini gitu ya. Ini yang kita harapkan dari generasi muda-mudi saat ini, pemuda gitu ya, generasi sekarang lebih care, lebih aware terhadap isu-isu tadi, termasuk isu-isu bencana alam yang terjadi di Indonesia. Oke, siap Bu. Jadi memang kita butuh kontribusi nih ya Bu dari generasi milenial gitu ya. Kalau katanya tuh sekarang dari generasi milenial untuk bisa selain memperkenalkan bagaimana kearifan lokal di lokasinya masing-masing, tapi juga diharapkan nanti dengan adanya cerita gitu ya, mungkin yang bisa ditulis dari teman-teman di daerah, nanti akan mungkin ada event-event internasional lain yang akan diselenggarakan di wilayahnya masing-masing, bukan hanya di Bali gitu ya Bu. Betul sekali, iya betul sekali. Mungkin BNPB bisa bikin itu tuh lomba, atau bukan lomba ya, bagaimana tuh anak-anak mudanya membuat cerita di masing-masing daerahnya. Saya yakin banyak sekali yang bisa ditulis dari local wisdom dari masing-masing daerah dan bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Oke, siap Ibu. Itu sahabat Tangguh jangan lupa ditunggu kontribusinya nih untuk Indonesia, khususnya dalam penanggulangan bencana ya. Jadi jangan lupa untuk daftar GPDRR 2022 di globalplatform.undrr.org. Nanti kita ketemu di Bali tanggal 23 sampai 28 Mei 2022 sama Ibu Rizky juga nih, yang cantik. Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau ngobrol sama kita, sama sahabat Tangguh juga di rumah mengenai kesiapan Indonesia nanti menerima delegasi untuk GPDRR 2022. Nah, sahabat Tangguh, tadi kata Ibu jangan lupa untuk berkontribusi dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Jangan lupa untuk daftar GPDRR 2022. Kita tunggu kedatangannya di Bali tanggal 23 sampai 28 Mei 2022. Sampai ketemu. Dadah. Introducing the Island of Gods. Visit Bali like you never visited before. New places to hang out, new vibe, new atmosphere. Create a memory in a wonderful night in Bali, where magic waits to happen. Throw a shadow over this island of gods, where endless adventure is waiting to happen. For every young soul, a wonderful experience you can't easily forget. It's the cleanest village in the world.
Indonesia sangat serius dalam pengendalian perubahan iklim dan mengajak dunia untuk melakukan aksi-aksi nyata.